Baik, saya atas nama Jefis Tengge Bukole, sementara kuliah di STFT Inti Makassar semester 3, biasa disapa Isten, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang uh, bagaimana peranan gereja untuk bisa melihat politik yang ada sedang berlangsung. Nah, kita mengetahui bersama bahwa di tahun 2024 ini adalah tahun politik yang sedang menjadi perbincangan oleh masyarakat dan pemerintah. Nah, jadi bagaimana untuk gereja bisa melihat politik yang sedang berlangsung di tahun 2024 ini? Nah, kita perlu melihat bahwa gereja sendiri ia adalah uh, melihat politik yang sedang berlangsung, maka gereja juga ia memiliki yang namanya persekutuan bagi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah gereja menghadirkan pandangan-pandangan untuk melihat politik saat ini dengan adanya masyarakat yang hadir di tengah-tengah lingkup masyarakat Indonesia yang sangat luas ini. Nah, tentunya kita bisa melihat bahwa untuk bagaimana gereja memberikan sumbangsinya kepada uh, negara Republik Indonesia yang untuk melihat politik yang sedang berjalan ini. Nah, tentunya gereja juga sebagai suatu peranan penting untuk mengajutkan tugas gereja, atau dia melanjutkan tugas gereja yang untuk menghadirkan uh, tugasnya gereja ini di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan sumbangsinya terhadap politik saat ini. Sehingga ada juga gereja yang telah memberikan salah satu peranan dengan adanya bidang-bidang pendidikan, yang ada juga peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkup mana gereja berada. Lalu gereja juga memberikan orang-orang yang ingin mau ikut berpolitik di dalam. Lalu gereja juga tidak membatasi orang-orang untuk bisa berpolitik di masa-masa sekarang ini. Kita melihat bahwa pada masa sekarang ini uh, orang-orang kebanyakan mereka mau untuk memberikan dirinya kepada negara Indonesia, dan tentunya memulai dengan yang namanya politik, lalu harus ada kerjasama juga. Gereja juga tentunya memberikan dukungan sepenuhnya bagi orang-orang yang ingin memberikan sumbangsi-sumbangsi yang mau untuk negara kita lebih maju lagi. Nah, di situ juga gereja juga memberikan pemahaman tentang pendidikan. Orang-orang yang sudah sekolah berpendidikan itu
jika mereka melaporkan diri untuk bisa ikut terlibat di dalam dunia politik, gereja juga tidak uh, melarang, namun gereja juga mendukung 100% untuk bisa memberikan sumbangsi kepada negara terkasih kita. Nah, gereja juga ia berada dengan adanya pendidikan, maka warga masyarakat juga dapat turut mengambil bagian dalam kehidupan yang politik saat ini. Maka gereja juga ia ikut turut berpartisipasi bagi orang-orang yang mengikuti langsung dalam politik saat ini. Nah, kita juga tahu bahwa politik pada tahun 2024 ini yang dimana ada juga para gereja yang memberikan sumbangsi melalui orang-orang yang ingin untuk ikut dalam politik juga, namun gereja juga tidak mendukung secara rafia, namun gereja juga mendukung orang-orang dengan dukungan doa yang baik, orang-orang yang memberikan diri kepada negara Indonesia supaya negara kita bisa menjadi makmur dan damai sejahtera untuk kedepannya. Dan gereja juga selalu terbuka untuk melihat politik-politik yang sementara ini memanas, tentang politik memulai dari presiden, wakil presiden, dan orang-orang yang ikut terlibat di dalam. Namun gereja juga ingin jika orang-orang yang memberikan diri untuk ikut dalam politik, capres-capres itu, mereka selalu jika kalau mereka terpilih di ke depan, dan mereka ingin untuk memberikan diri kepada negara, sehingga mereka jika sudah terpilih nanti mereka tidak lupa. Nah, kebanyakan orang-orang untuk ikut dalam dunia politik untuk memberikan diri kepada negara itu awalnya mereka mulai dengan yang namanya janji-janji terhadap, kayak mereka sudah berjanji kepada gereja bahwa di saat mereka naik menjadi seorang pemimpin, mereka itu akan kembali melihat orang-orang miskin yang ada di sekitaran gereja, masyarakat. Namun kadangkalanya mereka kalau sudah duduk di bangku itu, kadang mereka sendiri juga lupa akan janji mereka. Namun kadangkala gereja juga memberikan orang-orang untuk bisa memberikan diri dalam dunia politik ini. Gereja juga melihat orang-orang yang bisa untuk, jika sudah duduk di bangku tersebut, mereka bisa melihat kembali janji-janji mereka. Nah, kita melihat bahwa untuk zaman sekarang ini dalam dunia politik bagus untuk bisa membangun masyarakat Indonesia dengan adanya membangun komitmen dengan perjanjian mereka dalam dunia politik. Tentunya gereja selalu menopang, membantu dalam doa
untuk di saat mereka sudah terpilih nanti mereka bisa kembali melihat masyarakat-masyarakat yang ada di terpinggir atau terpelosok. Nah, di situ juga jika bekerja sama dengan gereja juga tidak tutup tangan. Karena untuk pemimpin-pemimpin atau politik-politik sekarang juga yang ada di pusat, yang ada di daerah-daerah itu juga mereka selalu memberikan sumbangsi-sumbangsi mereka, pemikiran-pemikiran mereka, dan mereka selalu datang untuk memberikan janji-janji mereka bahwa di saat nanti mereka naik terpilih nanti mereka akan membangun contoh membangun pembangunan ini, jalan-jalan ini. Namun di saat mereka sudah ada di bangku tersebut, kadang mereka lupa dengan janji-janji mereka. Nah, itu yang kadang membuat gereja awalnya gereja sudah percaya 100%, namun mulai dari janji-janji mereka gereja tidak percaya lagi. Namun jika kalau gereja memberikan orang-orang untuk bekerja di negara kita tersendiri, harus bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu janji-janji mereka itu harus dipenuhi, bahwa di saat mereka kalau sudah duduk di kursi yang mereka ingin bekerja di bidang itu atau sudah menjadi orang terbesar itu, mereka harus melihat kembali janji-janji mereka. Nah, di situ gereja juga turut berpartisipasi untuk melihat politik saat ini. Nah, politik saat ini juga sangat bagus, juga ada yang berpolitik dengan diam-diam dalam pergumulan, ada yang melalui media sosial, ada yang turun langsung kepada daerah-daerah untuk berpolitik, untuk memberikan perjanjian-perjanjian mereka bahwa satu saat mereka pemilihan ini dan mereka kalau terpilih, mereka sudah duduk di bangku, mereka tidak akan melupa untuk janji-janji mereka. Nah, untuk gereja kadang mereka orang-orang yang sudah memberikan diri kepada negara terkasih kita, negara Indonesia, mereka selalu turun untuk kampanye, turun kepada pelosok-pelosok, desa-desa untuk memberikan janji-janji mereka kepada masyarakat tersebut. Dan di saat mereka sudah naik, ya intinya mereka bersatu, mereka mengingat kembali janji mereka untuk bisa membangun apa yang mereka sudah janji. Nah, di situ gereja juga mendukung dengan 100% bahwa di saat orang-orang yang sudah terpilih mereka harus mengingat kembali janji-janji mereka. Nah, untuk politik saat ini di 2024 ini, gereja memberikan sumbangsi-sumbangsinya melalui doa, dukungan kepada orang-orang yang ingin memberikan diri, mulai dari calon presiden, wakil presiden, dan dari pusat ke kota, daerah-daerah untuk memberikan diri dan terjun langsung ke dalam dunia politik. Gereja sendiri tidak membatasi itu, karena semua orang itu bisa untuk memimpin, tapi bagaimana ada mekanisme-mekanismenya untuk bisa memimpin dan bisa membawa
masyarakat Indonesia ini ke damai yang sejahtera, untuk bisa membawa negara kita ini menjadi yang makmur, dan untuk ke masa depan yang lebih baik lagi. Nah, ini sedikit dari paparan materi saya tentang politik saat ini, jika dan bisa bermanfaat bagi uh, orang-orang, teman-teman yang ingin menontonnya. Terima kasih banyak.